Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramau dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Oke? Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama aku punya ada Fake of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Kesatria cangkir. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif. Kenapa katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini sangat menggambarkan secara visualisasi, teman-teman, tentang adanya sebuah pencapaian dan penaklukan. Oke, nah, sebuah pencapaian dan penaklukan ini jelas, ya, penaklukan di dalam sebuah masalah dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi, dengan kata lain, apa yang mungkin menjadi upaya kerja keras kamu selama ini, teman-teman? Ya, itu semua tidak bakal sia-sia. Nah, pada intinya seperti itu. Mungkin saja nantinya bakal ada peluang-peluang baru yang akan kamu peroleh, yang akan kamu dapatkan di sini. Oke, next. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Queen of Swords. Ratu Pedang muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah perubahan. Oke, tentang sebuah perubahan di sini yang dimana memang bakal ada sebuah perubahan-perubahan yang sifatnya terkait dengan sebuah sikap dan keadaan. Nah, perubahan sikap yang aku lihat ya, kamu akan bisa lebih bijak ke depan, kamu akan bisa lebih bersabar ke depannya, kamu akan bisa lebih baik ke depannya. Dan jika berbicara masalah perubahan secara keadaan, tentu adanya sebuah potensi yang aku katakan tadi, penaklukan dan pencapaian, teman-teman, peluang ya. Maka sebuah perubahan di sini ini jelas mengenai tentang kondisi ekonomi kamu nanti. Kehidupan sosial kamu nanti bakal lebih baik, teman-teman. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Dan pada kartu yang ketiga aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir. Nah, mengenai tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan dari teman-teman Taurus, mungkin ini memang sebuah takdir yang memang ya cukup nyata ketika, oke, ketika nih teman-teman, kamu selama ini sudah cukup-cukup banget mengalami, merasakan gitu ya, sebuah kondisi kehidupan yang mohon maaf sangat terpuruk. Ketika kamu terpuruk, jatuh ya, dan dalam fase yang sangat rendah kritis ya, seakan-akan banyak orang-orang yang pada menjauhi kamu, teman-teman. Ya, itu yang mungkin harus kamu ingat juga ya. Ketika nantinya kamu sukses berhasil, ini orang pasti bakal kembali mendekati kamu, teman-teman. Berarti kan memang selama ini kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik. Kesannya mereka tuh hanya ingin manfaatin kamu doang.
Ketika sudah dimanfaatin, maka apa yang akan terjadi gitu ya teman-teman? Ya tentu memang kamu yang bakal merugi di sini. Jadi kesimpulannya ketika kamu sudah bangkit nantinya, kamu lebih selektif lah di dalam mencari teman, ya, dan bahkan tidak hanya teman gitu loh, keluarga kamu sendiri seperti itu, tidak mau membantu menolong kamu gitu ya teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Ya, hidup adalah sebuah pilihan teman-teman. Oke, ketika hidup adalah sebuah pilihan, maka kamu harus bisa mengambil sebuah sikap yang tegas. Sebuah sikap yang tegas inilah yang sebenarnya akan membuat kamu lebih memiliki sebuah apa ya, pendirian. Oke, teman-teman. Ya, contoh itu tadi ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik, maka apa yang harus kamu lakukan? Ya, tentu kamu harus bisa memproteksi mereka. Mana orang-orang yang kemarin memang benar-benar support ya, selalu support, mendukung gitu ya teman-teman. Paling tidak menjauh, paling tidak ketika kamu mungkin ingin dekat dengan mereka, mereka tidak menjauh gitu teman-teman. Nah itu baru ya orang-orang yang memang peduli gitu. Nah memang secara kesimpulan ataupun secara keberuntungan di dalam kehidupan teman-teman Taurus ya, ada sebuah perubahan kok. Yang paling terpenting adalah saat ini kamu bisa bangkit dari sini. Kehidupan kamu bisa bangkit dari keterpurukan teman-teman. Kehidupan kamu akan kembali stabil. Ya apapun itu, pekerjaan kah, usaha kah, bisnis kah, percintaan, keuangan, dan bahkan kondisi kesehatan. Dalam pekan ini semuanya akan membaik teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Taurus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles teman-teman ya. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan masalah keuangan ya. Nah, berbicara masalah kondisi keuangan, dari kartu pertama ini memang teman-teman sangat terlihat sih sebenarnya ya. Untuk masalah kondisi keuangan sebenarnya cukup stabil sih, dikatakan cukup stabil ya, cukup stabil ya, seimbang lah ya teman-teman. Hanya saja namanya juga kehidupan pasti banyak kebutuhan, namanya kehidupan pasti banyak keinginan, impian ya seperti itu ya. Hanya saja ketika kamu memiliki sebuah impian-impian besar tadi loh teman-teman ya, itu yang terkadang apa ya, sulit banget gitu ya untuk mencapai itu semua, gimana sih gitu ya, mungkin seperti itu ya. Lalu bagaimana gitu ya, apakah mengenai tentang impian-impian kamu ini bakal ada yang terwujudkah, tercapaikah gitu teman-teman ya, mengingat mungkin juga akan banyak banget kebutuhan, keperluan kamu, mungkin kamu ingin membangun bisnis yang baru lagi, mengembangkan bisnis kamu, usaha kamu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya ini The Lovers. Nah, kuncinya adalah ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu untuk mencapai ya sebuah tujuan. Contoh tadi, kamu ingin keuangan kamu lebih bagus, ya tentu tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, harus kerja keras dong, kerja cerdas, ikhtiar, doa, ya sabar, itu kuncinya. Nah, ketika sudah melakukan hal itu, maka apa yang harus dilakukan? Serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing teman-teman, ya terhadap Allah Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena dengan kamu ya semakin berkehendak, maka kamu akan semakin sulit untuk mencapainya. Ya harus tetap memiliki sebuah tujuan juga, akan tetapi jangan terlalu berkehendak teman-teman. Ya, kehendak kamu mungkin baik, tetapi belum tentu baik menurut Tuhanmu teman-teman. Ya, jadi semua memang sudah ada apa ya, porsinya masing-masing sih. Nah, dan ketika kamu menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, maka inilah yang akan terjadi. Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan, teman-teman. Jadi kesannya Tuhan yang memberikan gitu loh, bukan kamu yang berkehendak, teman-teman. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Hierophant. Ada pencerahan baru ya. Ada sebuah pencerahan baru, ada sebuah kehidupan baru, ada sebuah hal-hal baru yang mungkin bisa jadi memang ini menyangkut tentang impian dan harapan kamu. Jadi secara garis besar tidak ada yang tidak mungkin loh teman-teman, ketika nantinya ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ini pasti mempengaruhi kondisi keuangan kamu. Nah ternyata sangat nyata banget ya. Aku punya Nine of Cups.
9 cangkir ini kartunya menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi, ya. Kemudian kesuksesan terbesar kamu, pencapaian terbesar kamu, kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera. Jadi wajar, ya wajar saja ketika memang Tuhan ikut campur tangan dan kehidupan kamu akan bangkit, dan Tuhan sudah berkehendak dengan kehendaknya, teman-teman. Ya, jadi memang apa yang terlihat pada kartu keempat ini, inilah nanti yang akan mewujudkan semua impian dan harapan kamu. Ya, semoga ya untuk semua teman-teman Taurus, untuk masalah rezeki kamu di pekan ini bisa lebih baik, ya, lebih meningkat, meroket dan berlimpah ya, teman-teman. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang, ya, yang sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Oke. Ada The Magician, teman-teman. Bagus banget ya. Kartu ini selalu saja identik tentang adanya sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus. Tentu hal-hal yang positif ya. Nah, hal-hal positif ini menyangkut tentang apa, teman-teman? Baik sebuah komitmen, baik sebuah yang namanya perbaikan gitu ya. Perbaikan ya, mungkin telah terjadi masalah dan pada akhirnya sebuah keajaiban yang terjadi ini bisa menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Nah, kemudian ini, ya, aku punya Knight of Wands. Nah, inilah sebuah jawaban mungkin dari doa-doa kamu ketika kamu sudah berupaya berusaha untuk menjadi lebih baik ya di dalam segala hal loh. Ya, baik di dalam kehidupan ekonominya mungkin bermasalah, maka keajaiban ini akan membawa sebuah perubahan dalam kondisi ekonomi kamu. Kemudian mungkin jawaban terhadap masalah-masalah rumah tangga yang lainnya, mungkin ada pihak ketiga kah, mungkin ada konflik kah, ya. Nah, seperti itu. Yang jelas memang segala sesuatunya akan terselesaikan di pekan ini. Harus bisa lebih bijak juga ya, teman-teman. Oke, harus bisa lebih bersabar. Namanya juga kehidupan rumah tangga, terkadang masalah itu datang tanpa diundang pastinya. Oke, next. Nah, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus ya, yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya ini Three of Swords, 3 pedang. Jadi ini adalah sebuah kartu yang sangat negatif ya. Aku lihat memang seperti ada cinta segitiga, cinta terlarang, kekecewaan, sakit hati, teman-teman ya, pengkhianatan gitu. Kemudian apalagi banyak deh hal-hal negatif yang sepertinya terjadi ya. Kamu harus hati-hati ketika memang hubungan ini sudah terjadi hal-hal seperti ini, teman-teman. Jangan terlalu berharap. Yang ditakutkan ketika kamu terlalu berharap, ya ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya apa yang nanti sudah kamu berikan, kamu korbankan untuk dia, itu berakhir dengan sebuah kekecewaan. Jadi ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang, berpacaran dengan seseorang, harus benar-benar melihat lebih dalam terlebih dahulu, teman-teman. Ini orang benar-benar serius enggak gitu sih. Ya, jangan sampai ketika semuanya sudah diberikan, nyatanya, faktanya, teman-teman, dia orang yang tidak berkomitmen, ya orang yang suka berkhianat. Tetapi memang dari kartu ini sih sebenarnya cukup menggambarkan bahwasanya ada pihak ketiga ya yang sudah hadir di dalam kehidupan asmara kamu, teman-teman. Jadi harus hati-hati banget. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Harus sabar ya, teman-teman. 8 koin ini muncul. Harus sabar di dalam menjadi yang lebih baik ataupun mencari yang lebih baik gitu sih. Jangan terlalu terburu-buru, harus bisa lebih selektif. Dan ya memang terlihat juga selektif banget kamunya gitu sih. Ya, ya namanya juga sebuah kesabaran untuk memilih seseorang yang benar-benar tulus, yang serius ya, teman-teman. Nah, kemudian ini aku punya Two of Pentacles ya, 2 koin, teman-teman. Ya, jadi kesabaran ini nantinya yang aku lihat memang bakal ada sih sebenarnya sebuah kabar baik nanti, teman-teman. Walaupun kabar baik itu nanti bakal ada, bakal membuat adanya sebuah apa ya, kebimbangan di dalam diri kamu. Kenapa, teman-teman? Nah, yang aku lihat ini seperti ada energi kehidupan masa lalu nih, teman-teman, yang ingin kembali bersama kamu. Sehingga itu tadi ya, ketika mungkin kamu menanti sebenarnya seseorang baru ya, orang baru, ternyata yang hadir orang lama ya. Jadi mungkin karena di kehidupan yang telah kamu jalani bersama dia, bisa jadi itu cukup
menyakitkan gitu sih. Jadi pada fase ini ya memang harus penuh dengan pertimbangan banget gitu. Apakah memang dia datang nantinya dengan karakter yang lebih baik ya, dengan sebagai manusia yang baru ataupun sama saja gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan melihat nanti sebagai dari depannya doang. Jadi memang harus lebih tahulah lebih dalam gitu sih teman-teman ya, agar kamu nanti tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, next. Yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya 3 kartu. Ya, ada Five of Cups, Three of Pentacles, dan ada Death, teman-teman. Melihat dari ketiga kartu ini, teman-teman harus waspada dan berhati-hati ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari ketiga kartu ini sebenarnya cukup menanjakan, ya cukup menunjukkan gitu sih maksudnya, teman-teman, bahwasanya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ya, dia adalah seseorang yang mungkin, ya mungkin nih teman-teman, nggak baik untukmu. Mungkin ia terlihat cukup baik, cukup sopan awalnya, tetapi sepertinya memang dia memiliki sebuah maksud-maksud tertentu. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yang aku lihat dia bakal pergi meninggalkan kamu begitu saja, teman-teman. Dan ini ujung-ujungnya nanti kamu kecewa kembali. Jadi tidak ada salahnya sih dekat dengan seseorang, tetapi ketika dekat itu juga harus penuh dengan pertimbangan banget, teman-teman. Ya, apakah dia memang orang yang baik untuk kamu? Apalagi ketika memang kamu ingin mencari seseorang yang ingin langsung serius ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi harus penuh dengan kesabaran dan pertimbangan banget teman-teman. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus. Tanggal 4, 13, 17, tanggal 3, 22, 23, tanggal 27, tanggal 2, 20, dan yang terakhir 19, 21, 16. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.